Di saat produk kosmetik semakin membanjiri pasaran, salah satu etnis di Nusantara ini masih menjaga pedoman dari leluhur untuk memanfaatkan alam sebagai kosmetik alami. Di Baduy inilah keindahan tak hanya melulu tentang alam, tetapi juga kecantikan alami perempuannya. Hampir semuanya perempuan Baduy memiliki kulit bersih dan sehat. Dari anak-anak, wanita muda, sampai ibu-ibu, semua tampak memancarkan pesonanya. Padahal hidup dengan aturan tradisional tak membuat perempuan Baduy duduk tenang di rumah semata. Mereka bahkan harus berladang dan menghadapi teriknya sinar matahari. Sebenarnya, apa kosmetik dari warga Baduy dan apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Mungkin rahasia kecantikan Baduy yang pertama menurut saya itu dari airnya ya Kak. Dari airnya mereka langsung mandi dari sungai dan untuk sabunnya mereka tuh langsung dari alam-alam juga, dari bahan-bahan alam. Mungkin kalau menurut saya dari udaranya tuh masih jernih dan kalau airnya itu masih alami lah, belum tercampur oleh zat-zat kimia mungkin ya. Terbagi menjadi dua wilayah adat, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Ada aturan berbeda terkait pemakaian kosmetik dan juga pewangi. Wanita Baduy Dalam dilarang keras memakai kosmetik modern ataupun pewangi dari bahan kimia. Sementara warga di Baduy Luar sudah diperbolehkan. Meski begitu, masih banyak perempuan Baduy Luar yang lebih suka memakai bahan alami sebagai media pembersih ataupun pewangi dalam keseharian. Seperti ketika membersihkan badan, untuk kegiatan mandi, perempuan Baduy biasa menggunakan batang pohon honje sebagai sabun alami. Honje atau bisa disebut kecombrang, bisa didapatkan di nyaris setiap ladang ataupun hutan di sekitar kampung Kanekes. Biasa juga dipakai dalam olahan makanan, batang tanaman kecombrang bisa mencapai tinggi sampai 7 meter. Perempuan Baduy biasa memotong secukupnya untuk kemudian dimanfaatkan. Kalau honje tuh biasanya kita pakainya honje yang warna hijau. Honje itu kan ada warna merah gitu ya, merah keungu-unguan. Kita pakainya warna hijau. Terus ukuran muda dan tuanya juga kita pakai yang sedang karena yang tua kan keras ya. Jadi kita pilih yang bisa diperes gitu. Jadi lembut ke badan juga. Sebelum dipakai, batang honje digeprek menggunakan batu agar sari-sarinya keluar. Untuk memakai sabun alami, batang tersebut cukup dioleskan di permukaan kulit saja. Kandungan minyak atsiri dari kecombrang membuat batang ini bisa mengeluarkan busa yang harum. Tanaman yang tumbuh di seluruh bagian Indonesia ini ternyata punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Selain mengandung senyawa flavonoid yang mampu menangkal kerusakan sel, honje juga digunakan untuk mengobati penyakit campak. Selain itu, kecombrang dapat melancarkan ASI dan juga dapat membersihkan darah di dalam tubuh. Sebagian ada yang udah modern ya, sebagian ada yang mandi di sungai. Paling kalau di sungai itu pakai honje sama apa sih buat rambutnya itu kayak daun-daun gitu ya. Tapi honje itu juga buat obat panas sama buat bersih juga ke badan pakai sabun. Sementara itu, perempuan Baduy juga memakai sampo berupa daun waru demi menjaga rambut hitam dan lebat alami. Daun tersebut cukup diremas dan dicelupkan ke air sungai, kemudian digosokkan pada area rambut kepala. Daun waru mengandung senyawa saponin yang dikenal sebagai pembusa alami dan bahan pencuci. Kandungan flavonoid di dalamnya berperan sebagai antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan bakteri dan virus sehingga dapat mempercepat pertumbuhan rambut dan mencegah kerontokan. Kebiasaan memakai bahan alami inilah yang membuat wanita Baduy tak hanya cantik tetapi sekaligus berperan dalam menjaga ekosistemnya. Pasalnya, ketika mereka membersihkan badan di sungai, bahan kimia benar-benar dilarang penggunaannya. Dari dulu yang kebiasaan seperti itu gitu ya. Biarpun siang kerja di ladang atau di hutan-hutan, faktor dari makanan bisa atau dari cairnya gitu, dari itu kan air bersih.
air bersih itu tidak pernah melakukan ada peracunan, ada sebagai pencemaran yang ini itu nah gitu. Untuk riasan wajah atau bedak, perempuan Baduy bisa menggunakan pelepah pohon aren yang sudah kering. Keberadaan pohon aren sendiri sangat melimpah di area Pegunungan Kendeng. Biasanya kan kalau di sini kan ngebakar untuk ladang ya. Nah, di situ kan biasanya ada banyak aren. Di situ ada pelepahnya, kita bakar. Nanti dia kan ada abunya gitu ya. Kita ambil itu untuk disimpan dan untuk dipakai bedak. Terkadang beberapa pelepah aren kering ketika dibelah mengeluarkan bubuk putih yang bisa dijadikan bedak alami. Abu dari bakarannya tinggal diaplikasikan pada wajah. Bisa dicampur menggunakan sedikit air supaya mengental. Ataupun langsung dipoles pada wajah. Setelah didiamkan selama 10 menit, masker pun harus dibilas. Yang mengejutkan, dari berbagai penelitian disebutkan, abu pelepah aren memang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Mengandung senyawa tanin yang merupakan golongan polifenol, abu pelepah aren dapat berperan sebagai antioksidan alami sehingga aman digunakan dalam jangka panjang dan rendah efek samping. Selain itu, abu pelepah aren mengandung logam mineral seperti magnesium, zinc, dan aluminium yang berperan sebagai penghambat aktivitas tirosinase, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif bahan pemutih wajah. Putih dan hitam, kalau hitam biasanya kan buat kayak maskeran gitu ya, disimpan dulu gitu. Kalau yang putihnya itu ya dipakai bedak biasa gitu. Kecantikan itu semakin paripurna bersama kebaya yang dipakai perempuan Baduy. Dibuat dengan kain tenun dengan corak dan ragam yang bermacam-macam. Biasanya motif kain suku Baduy berupa garis warna-warni dan terinspirasi dari alam. Tenun Baduy tak ubahnya ungkapan estetika dan alam sekitar Pegunungan Kendeng, tempat masyarakat Baduy bermukim. Coraknya mencerminkan sikap hidup dan adat istiadat yang masih ketat dijaga sebagai warisan nenek moyang, serta ragam hias yang mencerminkan filosofi hidup mereka. Untuk suku Baduy, dalam kain tenun yang dihasilkan didominasi dengan warna putih. Warna ini diartikan dengan suci dan aturan yang belum terpengaruh dengan budaya luar. Sedangkan untuk masyarakat Baduy luar, kain tenun akan didominasi warna hitam dan juga biru tua. Kalau sebenarnya sih itu kita pakai. Jadi dulunya kita nenun itu buat kita pakai sendiri. Ada ikat pinggang yang kita harus gunakan setiap ada ritual adat, terus ada kain sarung, terus ada baju hitam untuk laki-laki. Itu kan harus tenun. Terus karena pengunjung suka gitu ya sama motifnya, sama warnanya gitu. Jadi banyak yang pesen dan banyak yang suka juga gitu. Sampai keluar negeri juga banyak. Enaknya nenun tuh misalnya kita bikinnya pas hari Jumat, ada yang enak, tergantung orangnya. Harus benar-benar fokus ke tenun gitu. Karena ceritanya tenun itu kan juga ada dewanya gitu kan, jadi nggak sembarangan. Aktivitas menenun sendiri memang hanya dilakukan oleh wanita Baduy dan diajarkan sejak kecil. Selain itu, ada banyak mitos yang dipercayai perempuan Baduy ketika menenun. Seperti saat sedang menenun, kaki harus dalam posisi selonjoran. Karena jika posisi duduk dengan kaki bersila, maka dianggap tak sopan. Tertentunya juga ya, misalkan ada hari enaknya nenun tuh misalnya kita bikinnya pas hari Jumat, ada yang enak, tergantung orangnya. Terus misalkan anak sakit itu tenunnya rusak-rusak terus gitu kan. Jadi itu juga harus fokus, harus benar-benar fokus ke tenun gitu. Karena ceritanya tenun itu kan juga ada dewanya gitu kan, jadi nggak sembarangan.
Hidup dengan pedoman leluhur dan memilih bertahan dalam aturan adat tak membuat Baduy terpinggirkan dalam modernisasi. Justru dengan cara inilah mereka mampu melestarikan dan menjaga alam yang selama ini telah menghidupi semua masyarakat Baduy.